Hi everybody, welcome back to Eon's podcast with me again as your host and with our very familiar speaker. Your name? Ken. Okay, it's Ken here and it's Queenie. Kita mau ngomongin tentang apa hari ini, Miss Ken? Kita mau ngomongin tentang TOEFL IBT versus IELTS. Which one to take? Ya, karena kan sebenarnya selama ini kita suka dapat banyak pertanyaan ya. Kayak kemarin we did a little poll, a little survey, and then we found out that there is a lot of confusion in regards to which test should we take gitu. Karena kan especially I think di era sekarang ini kebanyakan orang itu interestnya semuanya international ya. Maksudnya entah international studies, international career atau exchange. Nah, exchange included, double degree ya, atau bahkan mungkin ada yang mungkin ini loh apa sih yang kerja tapi dipindah stationnya. Jadi dia tadinya mungkin standby-nya di post Indonesia, tapi ternyata dia dipindah gitu, postnya ke luar negeri, misalkan di Singapura atau ke negara Asia lainnya, tapi kayak sama-sama masih membutuhkan persyaratan bahasa ya, atau bahasa Inggris lebih tepatnya. Nah jadi nih Miss Ken, considering that you teach both IELTS and TOEFL and you're both equally familiar with the system, let's just cut to the chase ya. Kita nggak usah terlalu banyak ngobrol hari ini kali ya, karena udah banyak yang penasaran. Which one do you recommend? Dan maybe can you like explain a little bit lebih baik ngambil misalkan TOEFL itu untuk situasi kapan dan IELTS itu untuk kondisi apa misalkan, dan considerationsnya apa? Okay, that's a hard questions. In my opinion, if you are not really familiar with the English test, but you are familiar with TOEFL test, however, national TOEFL, ITP 1, so it's good for you to move to TOEFL IBT because the questions are all similar, mirip-mirip, tapi emang agak ada bedanya. Terus, in my opinion, writingnya tuh nggak terlalu susah, karena kita cuman dengerin, terus habis itu summarize dari reading sama listening, terus kita synchronize dari hasil summary itu tadi. Terus ada juga yang discussion writing. There is a professors asking you about a subject. There are two students gives opinion, and then you need also to give your opinion. I think that's not really hard because you only have to write for minimum 100 words. Okay, compared to IELTS yang 250. Yeah, 250. And then you need to study, you know, like the statistic things, like the graph, the chart. Yes. Yes sih, that makes a lot of sense. Karena memang at the end of the day kayaknya si IELTS dan TOEFL ini tapi preference based nggak sih? Masing-masing preference based kan, karena kayak aku nih misalkan, I am familiar with the ITP test, tapi entah kenapa gue menemukan IELTS-nya lebih gampang daripada TOEFL IBT. Padahal as you said kan, si TOEFL IBT ini secara writing dan listening dan speakingnya pun sebenarnya nggak heboh IELTS gitu kan. Tapi speakingnya agak heboh sih. Heboh. Nah itu yang gue pikir heboh sebenarnya. Tapi maksudnya mungkin dalam segi durasi nggak heboh kali ya, karena dia cuma bentar kan. Kalau IELTS kan sampai 2 menit tuh, ada yang part 2. Cuman aku ngelihatnya hebohnya tuh karena ya itu, karena kamu harus reading sambil listening terus speaking gak sih? Jadi we read the passage and then we listen to the audio, the lecture, terus habis itu kita summarize information based on what we read and based on gue someone yang kayak low focus gitu. Nanti kayak gue lagi ngomong satu kata terus kayak ada tukang donat lewat tuh gue bisa kayak langsung bentar gitu. Gitu. Jadi kayak ngedenger sambil baca tuh buat gue challenging gitu. Bukannya tapi IELTS juga kita harus ngedenger sambil baca ya? Enggak sih speakingnya kan cuma enggak. Baca soal nggak sih? Listeningnya iya sih, tapi kan baca soal. Technically kayak kita nggak baca teks gitu loh, nggak kayak seonggok teks gitu. I see. Kita cuman ngisi kan, karena kalau IELTS kan listening tuh, kalau TOEFL listening berapa word? 1 aja. Dia cuma multiple choice kan, nggak ada segmentation ya? No, ada segmentation tapi I'm not sure itu dikasih tahu atau enggak. Cuman ada kayak conversation 1, terus lecture 1, terus conversation 2, lecture 2. Maksudnya kan kayak gitu. Jadi kayak satu set itu set conversation tuh ada, for example like 10 questions or
5 questions kayak gitu. Oh ya. Karena kalau IELTS kan 3 part ya dia ya. 4 part. Part 1 sama 3 yang dialog, 2 sama 4 yang monolog kan. And makin partnya ke bawah makin dia asik ngomong sendiri gitu, udah kayak pidato. Jadi apalagi yang section 4. Nah, tapi kayaknya emang pros and cons si TOEFL sama IELTS ini lies in the question types nggak sih? Itu doang nggak sih? Kalau TOEFL tuh mungkin dia secara menurutku ya, objectively speaking, materinya tuh lebih berbobot TOEFL. Really? I think lebih akademik TOEFL deh. Oke. Kayak listeningnya dia ini banget loh. Apa especially yang bagian monolog tuh menurut aku very specific deh. Very topic specific, dan dia terminologisnya tuh udah bukan jatuhnya bukan advanced lagi menurutku. Tapi kayak specific. Nah, jadi kayaknya for some students banyak yang suka kesulitannya tuh di situ. Topik spesifiknya nah, dan karena misalkan let's say gue orang hukum, lo orang sastra, let's say. Lu dapat listening legal terms, legal maxims gitu kan, lo juga bisa bingung kayak. And that's not even a matter of English anymore. Itu udah a matter of you're just not familiar with like the words associated with it gitu. Tapi kalau IELTS kan mungkin susahnya karena ya dia tipe soalnya banyak, ada isiannya kan, ada heading lah. Sedangkan kalau TOEFL tuh, nah TOEFL tuh dibungkus di multiple choice semua gitu. Sedangkan, tapi calculation pointnya kalau TOEFL berapa miskan? 0 sampai 30. 0 sampai 30 per part ya? Skill. Oh, for every section. Jadi listening 30. Listening 30, reading 30. Jadi totalnya 120. Oke. Duration miskan? Duration 2 hours. 2 jam 2 hours. Ya? Oh ya, lebih singkat ya dari IELTS. IELTS tuh 3 jam ya sih dia. Ah iya. Mungkin ngapa karena si speakingnya itu kali ya miskannya? Speakingnya berapa menit sih? Sekitar 15 until 20 minutes. Lebih lama noh. IELTS cuma 11-14 ya. Challenge-nya kalau TOEFL IBT itu you have to race with the time constraint, like time limit, right? Time management ya. Kalau IELTS kan kita harus deg-degan karena ketemu sama examiner, right? Ya, benar sih. Kalau TOEFL tuh self-recorded nggak sih dia modelannya? Nah iya. Benar. Tapi mungkin pros and cons lagi adalah kalau IELTS ini dia topiknya lebih conversational kan. Maksudnya day to day. Topik speakingnya loh. Karena kayak dia modelannya cuma kayak, tell me a bit about yourself gitu kan. Right. Terus habis itu nanti, what is your favorite food? Come on lah. Maksudnya itu easy questions gitu. Gak mungkin orang gak tahu. Cuman ya jeleknya itu maybe they expect you to like develop it with like an uncertain period of time. Kan dia unspecified kan. Dia cuman thresholdnya IELTS tuh. Threshold tuh apa sih bahasanya? Apa sih? Kayak batasannya gitu ya. Kita nggak tahu sampai kemana kan. Patokannya tuh kan mereka cuman yang penting lo develop it well dan lo nggak cuman jawab yes or no gitu kan. Itu mereka satisfied. Tapi lo selama atau sesebentar apa, selama koheren kan kalau mereka gitu. Cuman what do you think are the pros of TOEFL IBT ya? Pros and cons masing-masing si IELTS dan TOEFL IBT kalau menurut lensa I guess akademik kali ya. Maksudnya bukan terlalu di tesnya in itself, tapi lebih ke untuk application in real life-nya. Application in real life. Kayak misalkan buat let's say studies gitu, atau buat sehari-hari, menurut Miss kan pros and cons masing-masing itu apa? Kalau TOEFL IBT itu menurutku lebih siap sih di perkuliahan. Ya nggak sih? Lebih siap. Jadi karena kita udah familiar sama term-term yang aneh. Terus kita udah double skills, jadi udah tahu caranya taking notes, listening bisa, jadi bisa semuanya lah. Tapi kalau IELTS itu ada juga pros-nya karena mungkin compare to TOEFL IBT itu lebih mudah, fleksibel ya, rigid kan kalau TOEFL ya. Iya sih benar, aku agree. Nah terus menurutku kalau kita mau ambil yang mana, menurutku sih dilihat aja universitinya nerima yang mana ya kan. Benar. Itu sebenarnya number one overlooked tip nggak sih? Karena sama ini mereka kayak udah kalang kabut atau kadang jump in the bandwagon and the trend gitu. Karena mungkin IELTS kan datangnya setelah TOEFL kan, IELTS lebih baru. Jadi orang pada kayak IELTS this, IELTS that. Taunya kayak universitas yang mereka mau daftar cuma terima TOEFL, kan zong gitu. Harga juga 11-12 kan tuh, tapi mahalan TOEFL dikit ya?
mahalan TOEFL dikit Iya, kayaknya. mahalan TOEFL dikit seingatku. Cuman ya itu aku sepakat sama Miss Ken, kayak karena TOEFL itu memang awal mula dibuat, correct me if I'm wrong ya Miss ya, tapi awal mula TOEFL-nya dibuat kan memang tujuannya academic benar-benar kan. Academic purposes and academic English, dan memang tujuannya untuk mempersiapkan ke jenjang profesional. Jadinya that's why the test is designed that way. Sedangkan kalau IELTS ini dia purpose-nya kan banyak. Buat living conditions juga iya kan. General training, right? Nah, ya kan dia ada macam-macam tipe, ada yang bisa buat tinggal di sana lah, cuman sekedar ngobrol. Jadi kayak emang let's say mungkin IELTS ini lebih multi purpose kali ya. Cuman kalau emang makanya lagi dan lagi yang seperti Miss Ken bilang tadi kan, tujuannya apa gitu. Jadi what is your goal? Nah, baru setelah goal itu didetermine, baru kita pilih tasnya yang mana gitu kan. Sama kadang ngelihat skornya juga gak sih? Kadang ada yang cheating gitu loh. Misalkan TOEFL IBT dikasih skor lo harus kayak 100 misalkan. Nanti IELTS cuma diminta kayak 7 atau 6,5. Nah, itu kan kadang bisa juga diperhitungkan gitu. Kalau cuma sekedar untuk memenuhi requirements, bukan untuk belajar beneran gitu ya. Yang ngambil yang lebih mudah gak sih? Yang lebih masuk akal aja biar ada biar ada higher chances ya misalnya untuk pass the bar gitu. Terus I guess that's it kali ya kalau untuk sebenarnya pros and cons. Tapi kalau TOEFL itu emang lebih akademik sih. Jadi topik-topiknya tuh emang di sekitar kampus, ya kan? Dan even daily conversationsnya aja tuh settingnya di kampus atau kayak ada masalah organisasi lah, scheduling, ada commenting gimana gitu kan? Acara kampus gitu nggak sih, poster lo ngeliat poster terus kayak ada apa nih gitu. Benar. Jadi emang kalau mau familiarizing yourself untuk university life itu kayaknya better untuk ngambil IBT berarti kan. Terus kalau misalkan lo mau general atau academic yang lebih fleksibel, mungkin dengan terlalu rigid, coba IELTS gitu. Although kalau kita ngomong rigid, sebenarnya IELTS tuh juga rigid dengan caranya sendiri nggak sih? Karena dia kayak writing itu strukturnya harus saklek kan. Iya benar. Harus intro, overview, misalkan part 1-nya body 1, body 2. Belum information divisionnya kan. Ini yang mana yang dikelompokin sama yang mana. Bener tuh. Ya kan? Pusing tuh. Mabok kayak gue sih sebagai manusia kagak bisa angka kan. Sedangkan pilihan writing task 1 IELTS itu kan map, graph, sama diagram. Gue kan kagak bisa 2 dari 3 tuh. Map aku buta arah. Which one is your favorite? My favorite diagram. Karena kalau proses kan udah laid out tuh. Ya nggak sih, maksudnya stepnya udah ada dan termnya udah ada. Jadi kita nggak usah ribet nyari term. Lo cuman mabok nyari konjungsi aja, kayak nyari kata sambung. But that's about it gitu. Kalau graph, gue rada dyscalculia. I learned like 2 months only about graph. Gue rada dyscalculia gitu sih, Miss Ken. Like that's not the public sih. That's like rahasia umum gitu ya. Terus satunya map, gue juga buta arah. Jadi gue definisi stereotype cewek itu ada di gue nih. Kalau dalam perkara nggak bisa baca maps, nggak bisa kanan kiri, belakang depan kagak tahu. Jadi even my students kadang tuh bisa yang kayak itu tuh di belakangnya Miss. Gue bilang itu depannya, itu loh Miss, lihat gak sih itu buildingnya ngadepnya nggak di depannya. Terus gue kayak iya juga ya gitu. Pakai north south aja kali. Nah itu gue lebih parah lagi, kayak kita orang Jogja nih, kan di sini kan utara, timur, selatan, barat, gue aja bisa bilang ini timur kok. Nah jadi kayak padahal harusnya timur kan yang ini ya gitu. Tapi I often do that, jadi udah naik Gojek nih kan kita, Mas kiri ya Mas, terus tangan aku kayak gini. Aku pernah sampai kayak supir Grabnya tuh bete banget gara-gara aku salah navigate dia berkali-kali gitu, saking gue kagak tahu nih si kanan kiri ini. Which one's your favorite though kalau untuk IELTS writing part 1? Part 1 diagram and maps. Nah diagram is the first one, the second one maps. Berarti kita sama lah ya, karena graf-graf ini emang agak sulit. Dan dia yang paling sering keluar kan, meskipun paling susah. Iya. Apalagi kalau multiple ya kan, ada pie chart, bawahnya double graph. Oh my god. Tapi enaknya double graph tuh information divisionnya lo kagak usah mikir. Ya nggak sih? Body 1 langsung graph yang 1, body 2-nya graph yang 1. Cuman nanti synthesizing comparingnya itu yang PR. Yang agak PR. Iya. Ya jadi gitu guys, karena kalau IELTS ini segmentasinya banyak ya, kayak listening dia ada 4 part gitu, terus reading dia ada 3 part, writing ada 2 part, speaking ada 3 part. Kalau TOEFL tuh berapa part dia Miss kan? IBT? Speaking. Si listening, reading, writing? Listening itu kayaknya 3 atau 4 parts, reading 2 passage, terus writing 2 task, speaking 4. Oh sebenarnya lebih dikit TOEFL ya, tapi ya IELTS kan passage-nya 3 tuh, dengan word count yang hampir sama nggak sih, sekitar 700-an kata.
Oh iya sih. Iya tuh, kayaknya emang jadi imbang ya guys. Maksudnya inti dari kita membedah ini hari ini adalah biar so that you guys, I guess, have like the proper considerations that it's not about TOEFL lebih bagus atau IELTS lebih bagus. Both are equally certified. It's a matter of what do you need and like what's your goal. And like you choose those tests accordingly. Gitu gak sih Miss Ken? Tapi what would be your tip untuk ace the TOEFL test? My tip, you have to be able to master note taking. Karena kalau listeningnya IELTS, itu kan kita langsung dapat jawabannya kan? Iya benar. Udah 1 sampai 10 ya udah langsung dapat jawabannya. Tapi kalau TOEFL tuh harus disimpan TOEFL dulu. Harus disimpan dulu. Kita nggak tahu tuh pertanyaan apa yang bakal keluar karena audionya harus selesai dulu baru ada soalnya. Jadi nggak bisa guys pakai trik umum. Kalau IELTS kan triknya enak tuh, baca soalnya dulu baru ngerjain. Gitu. Ini nggak bisa nih, Gak harus bener-bener dengerin. Terus kita tahu dari mana yang di take itu apa note-nya? Maksudnya how do we know which note to take? Points. Oh jadi, tapi how do we know which points are relevant? You know what I mean? What's usually like your go-to tactic to like identify mana points yang relevant, mana yang enggak? Biasanya kayak ada signpost-nya gitu nggak sih? Signpost language. Iya. Soalnya tapi itu nggak selalu bisa we di cannot rely on Karena aku tuh bingungnya, when we know the question, we know what matters. Tapi when we don't know the question, how would we know what to like? Okay. What do you think can be done gitu kan? This is actually a genuine question from me karena selama ini tuh aku selalu bingung itu. I mean sometimes I'm lucky karena my memory is good ya. Kayak aku punya ingatan yang cukup baik. Jadinya kadang nggak kecatat pun aku masih get a general sense of like kira-kira yang dibahas itu apa. Tapi let's say that in your mind, in my opinion, in your mind you have to always ask 5W1H. Oh gitu. So what happened, right? When it happened, like the year or the month or something, seperti gitu, the process, how, why, kenapa ada event kayak gitu, nah gitu 5W1H in your mind. Iya. Jadi ibaratnya lo catat aja informasi apapun yang sekiranya bisa penting gitu. Nanti pasti salah satu ada yang muncul di soal ini gitu. Bener. Oh, jadi ini beneran kayak ujian betulan ya? Iya bener. Dipikir-pikir kan, ya lu catat aja dulu. Nanti gurunya mau ngasih soal apa kita nggak tahu. Iya. Jelek banget. Nah, that's the cons of TOEFL IBT, I guess. Iya, gue advokat IELTS ya, ini advokat TOEFL IBT karena kayak aku orangnya juga mungkin personality wise gue rada kayak jelo belo seenak pala gue gitu. Jadi kok kalau aku dikasih yang terlalu rigid tuh aku cenderung agak kayak apa sih nih gitu. Dan sometimes it makes me less bored sih. Karena kalau IELTS itu kan banyak tipe soalnya ya. Kalau aku, I find that refreshing justru. I know that it's a bit psychopathic. Okay. Hearing that gitu. Banyak yang suka bilang lo psikopat gitu. Karena maksudnya orang kalau dapat pertanyaan banyak kan malah males ya. Dan maksudnya tipe-tipenya juga banyak. Tapi I kinda like that, especially si true false not given itu menurut gue. Is it your favorite? Actually not. Gue love hate relationship banget sama si true false not given itu. Cuma my favorite itu ini heading. Oh, headings. Iya, karena kan itu gampang sebenarnya. Kamu cuma tinggal cari keywordnya aja. Terus kita concluding gitu kan? Iya, cari aja keywordnya dari, dan biasanya dicari keyword mah kata benda kan yang dia pasti akan unlikely untuk disinonimkan gitu. Cari aja ke apa teksnya, misalkan ada heading C, G sama H, let's say yang dia bahas pakai keyword itu. Tinggal kita baca skimming satu-satu kan mana yang paling tepat sama soalnya gitu, nyocokinnya. Cuman emang jeleknya kan IELTS itu semua soal disinonim kan? Bener. Ya kan, males banget gitu. Tapi TOEFL IBT hampir sama kok. Oh ternyata juga ya? Oh ya udah kalau gitu udah. Sama, intinya paraphrasing aja sih. Iya, jadi emang lo harus ada mastery of vocab sebenarnya penting ya, esensial. Jadi menurut Miss Ken, is it better untuk kita kayak let's say langsung jump into these kind of test taking atau kita punya prior preparation of like basic English dulu sebelum masuk ke sini? Of course prior knowledge. Penting ya? Penting. Karena memang apalagi kalau kita cuma langsung belajar test taking itu ibarat kita belajar UN without knowing biologi, matematika, dan bahasa Inggris nggak sih? Nah ya, jadi gitu ya guys. Maksudnya jangan get into the misconception kayak lo langsung exam preparation without actually knowing the fundamentals. Karena kalau udah exam preparation gitu kan fokusnya adalah tuh how to tackle the questions, not how to learn English. Nah itu benar. Fokusnya adalah lo strategizing nggak sih? Kayak the systematic way of like completing the test within the time frame given misalkan, atau lebih ke
how to not masuk jebakan Batman gitu. Tapi kalau untuk bahasa, basics of the most basics kayak grammar, vocab, I guess it's better untuk let's say level mereka berapa ya? B1, B2 gitu B1, B2. ya. Iya, B1, B2 itu Aman biasanya B1 sih, aman. Aman B1 ya. Tapi kalau mau dapat kayak 100 ke atas gitu low key B2 nggak sih? B2 lah. Iya, jadi kayak depends on your score. Tapi kalau kayak mau dapatnya masih TOEFL IBT di skor 80 sampai Bisa lah B1. 100 B1 masih sanggup ya. Tapi harus IELTS. agak effort. Ya, agak ngap gitu, Iya. agak gitu. Jadi sama kayak IELTS juga kalau masih mau dapat 6 sampai 6,5 gitu atau 7, I guess B1 masih sanggup lah ya dikit. Tapi kalau mau di atas 7 atau minimal 7 B2 lah. Iya, B2 for sure. Minimal gitu. Jadi itu for your information. B1, B2 ini bagi yang gak familiar adalah intermediate level ya. Jadi basic, intermediate, advanced. Nah B1, B2 ini di intermediate gitu. At least you already have some vocabulary that is used in the academic setting. Yes, begitu. Miss Ken, sebelum kita tutup ada yang mau ditambah? Kayaknya itu aja deh. Cukup ya. Jadi kita udah banyak banget spouting apa ya, very specific terminologies gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang kepo, hitung-hitung PR riset ya, bisa di Google tuh, banyak banget ya. Di Google materi. TOEFL kayak apa? Nah, IELTS kayak apa? Jadi do your own research gitu, budayakan mengetahui sebelum mengambil tes. Yes, budayakan jangan main menelan dan menyerap informasi ya. There's some good in actually doing your own research karena you never know, it might actually help you more. Jadi if you're listening to this is your sign to actually get some research ya. This is your sign. So I guess that's all ya, Miss Ken. That's all. Udah kelas kan? Ada kelas Ya, kita. aku juga nih ada. Gitu aja ya guys. Bye-bye.